never slow up, no I don't take shit, I got no. Saat ini, Timnas Indonesia U17 sedang melakukan TC di Bali dengan menggelar 2 laga uji coba menghadapi Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers. Bima Sakti tak mementingkan hasil dari laga tersebut, karena dia hanya ingin melihat sejauh mana perkembangan selama TC. Timnas Indonesia U17 menyudahi 2 laga uji coba dengan hasil yang kurang memuaskan. Setelah dikalahkan Barcelona Juvenil A, pasukan Bima Sakti kembali menelan kekalahan 2-3 dari Kashima Antlers U18 di Stadion Igusti Ngurah Rai, Sabtu, 5 Agustus 2023. Sejak peluit dibunyikan, kedua tim saling jual beli serangan. Di laga ini, Kashima Antlers kerap mengirim serangan udara. Beberapa sundulan mereka cukup mengancam sisi gawang tim Merah Putih. Di menit tambahan babak pertama, para pemain Timnas Indonesia U17 terus digempur keras oleh lawan. Namun pertahanan skuad Garuda Muda masih tetap solid. Gol penyeimbang itu membuat para pemain bersemangat untuk meruntuhkan pertahanan lawan. Indonesia pun sukses membalikkan keadaan menjadi 2-1 melalui gol yang dicetak Afrizal mencetak gol setelah memanfaatkan kelengahan lini pertahanan lawan. Pemain diaspora Indonesia, Welber Jardim sedang dalam perjalanan menuju Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas U17. Dia terlihat mengunggah sedang dalam pesawat, untuk penerbangan langsung dari Brasil menuju tanah air. Brasil Indonesia. Tuhan memberkati perjalanan ini, tulis Welber Jardim dikutip dari keterangan unggahan Instagram Story Welber 07 Official, Sabtu, 5 Agustus 2023. Welber Jardim sendiri telah bergabung untuk mengikuti TC bersama Timnas Indonesia U17. Pasalnya, dia masih harus memperkuat Sao Paulo U17, dan menyelesaikan tugas bersama klubnya terlebih dahulu. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti mengatakan jika pihaknya masih menunggu Welber Jardim. Dia memberikan toleransi kepada Welber Jardim karena masih tampil di kompetisi bersama Sao Paulo U17, sehingga terlambat mengikuti TC. Sebenarnya, kami masih menunggu Welber. Kami komunikasi dengan orang tuanya juga. Orang tuanya menyampaikan Welber masih ada kompetisi di Sao Paulo, ujar Bima Sakti, beberapa waktu lalu. Sekarang, Welber sedang di Rio de Janeiro, dan mungkin setelah kompetisi itu baru bergabung dengan Timnas Indonesia U17, lanjut dia. Jika naturalisasi mereka terwujud, diharapkan mereka akan menjadi kekuatan besar bagi Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong, lanjut dalam laporan mereka. Media tersebut mengingatkan kepada Timnas Jepang untuk tidak meremehkan skuad Garuda sedikit pun saat berjumpa di Piala Asia 2023. Pasalnya, Timnas Indonesia memiliki bakat besar dalam setiap pemain asuhan Shin Tae-yong tersebut. Timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak di babak penyisihan grup Piala Asia yang akan digelar di Qatar awal tahun depan, jelas Football Tribe Japan. Indonesia berada di peringkat 150 peringkat FIFA dan terbawah grup, tetapi bakat individu mereka kuat dan mereka adalah lawan yang sulit, tutup laporan Football Tribe Japan. Media tersebut juga menjelaskan bahwa mayoritas pemain diaspora yang dibidik oleh PSSI berasal dari Belanda. Tentu, hal ini disebabkan karena akar sejarah panjang antara kedua negara. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada nama-nama seperti Robin van Persie, Roy Makaay, John Heitinga, Nigel de Jong, dan Giovanni van Bronckhorst. Di tubuh skuad Timnas Indonesia sendiri juga ada nama-nama pemain dari Belanda. Ada nama Stefano Lillipali, Mark Klok, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Sandy Walsh. Strategi naturalisasi dari PSSI selaku induk sepak bola tertinggi Indonesia mendapatkan perhatian dunia internasional. Perhatian tersebut dilakukan oleh media Jepang, Football Tribe Japan. Football Tribe Japan menyoroti strategi naturalisasi yang ditempuh oleh PSSI. Apalagi Timnas Indonesia sendiri bakal bertanding di Piala Asia 2023. Jepang sendiri diketahui satu grup dengan Timnas Indonesia pada ajang tersebut. Jepang bakal gabung dengan Irak, Vietnam, dan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tak hanya Piala Asia 2023, Timnas Indonesia juga dihadapkan turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia bakal bertanding sejak ronde pertama pada Oktober 2023. Menurut media tersebut, strategi naturalisasi yang dipakai oleh PSSI patut diwaspadai. Jika berhasil, media tersebut memprediksi Timnas Indonesia bakal jadi kekuatan baru di benua Asia. Apalagi Shin Tae-yong telah sukses mengangkat derajat Timnas Indonesia di kancah sepak bola saat ini. Berdasarkan rumor dari sejumlah media lokal, PSSI bakal mengincar 6 nama pemain diaspora untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia. Kebetulan 6 pemain tersebut saat ini sedang berkarir di benua Eropa. Ke-6 pemain yang disebut oleh Football Tribe Japan adalah bek Venezia, Jay Itzes, Tom Haye, Mees Hilgers, Ilyas Alhaf, Ragnar Oratmangoen, bahkan ada nama Emil Audero. Semua pemain ini memiliki akar di Indonesia, dan PSSI yang berencana memperkuat Timnas Indonesia melalui strategi naturalisasi, sudah mengincar mereka sejak lama, tulis Football Tribe Japan. Piala Dunia U17 2023 sendiri mulai bergulir pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Jadi mungkin kalau tidak bisa dipakai untuk U17 sekarang. Tetap kita bina juga, tutur Dito Aryo Tejo. Sebelumnya, Dito Aryo Tejo menyebutkan bahwa terdapat 30 pemain diaspora yang dikirimkan ke PSSI. Terdapat sejumlah nama yang sudah dipanggil ke Timnas U17 Indonesia, akan tetapi terpaksa dipulangkan karena tidak memenuhi standar. Mereka adalah Eren Nathan Ang, Staffan Kabiel Horrito, Mahesa Ekayanto, dan Madrid Augusta. Kini ada 4 pemain diaspora masuk dalam daftar 34 pemain Timnas U17 Indonesia untuk menjalani uji coba di Bali, yaitu Eren Liam Suitela, Welber Jardim, Igor Arumbumi Sanders, dan Altaf Fawazhan. Dito Aryo Tejo menyerahkan sepenuhnya pemilihan pemain kepada Bima Sakti. Udah diseleksikan. Kita hanya menunggu hasil dari pemilihan coachnya, itu wilayahnya pelatihlah, ujar mantan CEO Rans Nusantara FC tersebut. Yang penting kita sebagai Kemenpora sudah mengumpulkan database yang potensi udah kita serahkan, tutupnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengisyaratkan bersedia membantu pemain Tottenham Hotspur U18, Gabriel Hanwilhoff-King, mengurus proses naturalisasi. Gabriel Hanwilhoff-King diketahui tidak mempunyai paspor Indonesia. Maka dari itu, Gabriel Hanwilhoff-King harus melewati rangkaian naturalisasi untuk bisa berseragam merah putih. Gabriel Hanwilhoff-King sejatinya masuk dalam daftar pemain diaspora yang diproyeksikan memperkuat Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Dan kalau masalah individu yang lain saya tidak bisa komen, kata Erick Thohir dalam sesi jumpa pers, Rabu, 2 Agustus 2023. Kalau memang merah putih, datang ke sini, naturalisasi bisa kita urus. Asal hatinya mau main di sini, sambung pria kelahiran Jakarta tersebut. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengakui bahwa Gabriel Hanwilhoff-King tidak mempunyai paspor Indonesia. Yang enggak memiliki paspor sebenarnya masih bisa, ucap Dito Aryo Tejo. Tapi pasti ada perhitungan apakah memungkinkan paspornya jadi atau enggak. Jadi yang penting database udah ada. Dan prinsipnya yang udah masuk database itu bersedia untuk bikin paspor juga, sambung Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Agustus 2023. Jika memang Gabriel Hanwilhoff-King tidak bisa tampil di Piala Dunia U17 2023, potensi untuk memperkuat timnas kelompok umur lainnya terbuka. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong ungkap proyek besar dirinya bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurutnya, ada 2 proyek besar yang akan dilakukan. Apa yang dibicarakan sama Pak Erick ada 2 proyek, ujar Shin Tae-yong, dikutip dari laman Instagram Football Noise, Senin, 31 Juli 2023. Adapun yang menjadi 2 proyek besar tersebut adalah membawa Timnas Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Olimpiade Paris. Pertama, lolos kualifikasi babak terakhir di Piala Dunia 2026. Kedua, lolos ke Olimpiade Paris, ujar Shin Tae-yong, lanjut Shin Tae-yong. Ambisi tuntaskan proyek besar ini menuai reaksi netizen. Ada yang mengatakan bahwa Shin Tae-yong mampu membawa Indonesia mencapai target tersebut. Kalau gak ganti pelatih,
Kayaknya cukup optimis bisa melaju ke round 3 Piala Dunia, kalau untuk Olimpiade kayaknya agak sulit, komen salah satu netizen.